Tahu nggak sih yang bikin nyetrum itu arus tegangan atau daya? Arus tegangan. Kenapa tuh? Karena tegangan kan bikin tegangan. Halo. Hai. Halo. Halo Mbak. Mungkin sebelum kita mulai, sebelumnya perkenalan dulu. Nih, nama kamu siapa, dari jurusan apa, dan dari angkatan berapa? Oke, perkenalkan nama saya Dery dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2019. Saya Elora dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2021. Ini namaku Gamal Yulizar Reva, asal dari Teknik Elektro angkatan 2020. Nama saya Adam Tira Selvian dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2020. Saya Ivan dari Teknik Elektro 2021. Nama saya Septia Tri Amarwati dari Teknik Elektro angkatan 2020. Aku Afif dari Teknik Elektro angkatan 2019. Namaku Musa, jurusan Teknik Elektro E58. Oke, kira-kira apa sih yang terbesit di pikiranmu waktu dengar Teknik Elektro? Teknik Elektro terbesit itu berarti jurusan yang mempelajari tentang kelistrikan. Kalau dengan kata Teknik Elektro sih pasti yang pertama terbesit itu listrik ya. Jurusan yang bakal berguna terus buat masa depan nanti, sampai masa depan. Elektro itu sepuh. Apa? Sepuh. Karena ini salah satu jurusan yang mendirikan ITS. Oke. Yang terbesit itu kesetrum. Kesetrum. Oke. Hati-hati makanya, guys. Oke, yang selanjutnya. Pandangan orang tentang teknik elektro tuh menurut kamu seperti apa sih? Pandangan orang tentang teknik elektro tuh jadi teknisi PLN gak sih? Kayaknya orang-orang ngiranya kita kalau misalnya lulus dari teknik elektro tuh jadi teknisi PLN. Benar. Atau Indihome juga bisa. Orangnya pintar-pintar soalnya kan katanya matkulnya susah gitu. Ya bener banget. Untuk stereotipnya itu Teknik Elektro itu sangat menjadi kebanggaan dari ITS ya. Jadi keluaran dari Teknik Elektro itu pasti sangat diunggulkan gitu. Teknik Elektro pasti dibutuhkan dari saat ini sampai mendatang. Apa yang membuatmu tertarik dengan elektro? Karena kebetulan ayah saya juga ada background di bagian proelektronika ya. Mungkin saya ingin meneruskan jejak ayah saya sendiri ya, untuk meneruskan usaha media. Menarik sekali, jadi ada garis keturunannya res ini. Hanya tertarik aja sih waktu itu. Saya kan SNM kebetulan. Nah, SNM itu aku melihatnya itu lebih tertarik di elektro, ya udah saya pilihan satunya di elektro. Apa nih yang bikin kamu tertarik masuk Teknik Elektro? Kata siapa aku tertarik? Jadi selama 4 tahun ini nggak tertarik masuk elektro? Nggak tertarik. Ya jadi dulu pas mau masuk kuliah ya saya melihat sepertinya elektro ini jurusan yang istilahnya legendaris di ITS ini, dan prospek kerjanya cukup menjanjikan, dan untuk saya yang biasa-biasa aja ini kayaknya insya Allah bisa lah. Sebenarnya kamu tahu nggak sih apa yang bikin nyetrum? Apa yang bikin nyetrum? Tegangan, arus, atau daya? Nah, coba. Arusnya. Kenapa tuh mungkin? Ya pelajarannya gitu. Pelajarannya gitu. Oke, singkat, jelas, padat. Betul sekali. Pasti harus dong. Kenapa? Karena harus mengalir. Bisa, benar. Arus mengalir, betul sekali. Bener kan? Betul sekali. Arus tegangan. Oh iya, improvise ya. Kenapa tuh? Karena tegangan kan bikin tegangan. Arus. Kenapa tuh? Karena yang ngalir itu arus. Jadi arus itu jadi karena tegangan, yaitu beda potensial antara dua titik. Jadi arus itu mengalir dari beda potensial yang tinggi ke yang rendah. Jadi yang bikin nyala itu arusnya. Mitos atau fakta, kalau kamu bisa ngendaliin elektron, berarti kamu bisa ngendaliin listrik. Mitos atau fakta? Fakta, karena listrik itu mengalir dari kumpulan-kumpulan elektron yang sangat rapat gitu mas. Fakta. Soalnya kan listrik itu dari elektron otomatis kalau kita mengatur intinya berarti kita bisa mengatur listriknya. Fakta. Karena karena elektron itu adalah bagian dari listrik. Kurang tahu tapi kayaknya enggak sih. Kalau soalnya struktur elektron ya tetap ya. Kayaknya jadi nggak bisa diubah gitu loh. Oke, aku tanya lagi. Mitos atau fakta avatar itu ada?
Coba tanya ke peserta gimana? Peserta apakah Gimana? avatar itu ada nyatanya atau tidak? Kalau emang mitos berarti ini juga mitos. Oh. Gitu aja udah simpel. Oke. Coba sih sebutkan ini barangnya apa yang gambar pertama. Kalau nggak salah PSU ya? Yakin? Nggak yakin sih. Oke. Untuk gambar kedua ini apa? Di rumah-rumah itu mas, saklar buat matiin dan ngidupin tegangan di rumah gitu. Kurang tahu. Kalau yang ini Buat nyala matikan lampu. yakin. Sepertinya yakin, Mbak. Oke, nggak tahu, nggak pernah lihat. Tahu cuma nggak tahu namanya. Nggak tahu yang pokoknya kalau konslet kayak bagian gitu. Anu jeklek. Ya yang jeklek, jeklek. ya itu. Dinamo. PCB. Itu inverter, circuit breaker itu. Kalau misalkan kamu dengar mengenai sistem tenaga listrik, nah apa sih sebenarnya yang ada di pikiran kamu? Generatornya lebih ke generator. Generator ya? Oh berarti Sama pembangkitnya. pembangkit. Nah. Pusat pembangkit listrik. Bertenaga. Apanya yang bertenaga? Listriknya, Mbak. Kan sistem tenaga listrik. Sistem tenaga itu lebih ke kita ngurusin yang besar-besar. Seperti sistem yang besar, proyek-proyek yang besar, dan yang lain-lainnya juga yang besar-besar. Berarti yang kecil-kecil itu bukan sistem tenaga ya guys? Bukan sistem tenaga. Kalau dengan sistem tenaga itu pasti kayak proses transmisi dari kayak pembangkit ke gadu-gadu sama ke masyarakat-masyarakat kecil gitu. Kira-kira ada nggak sih yang bikin menarik dari power system itu sendiri? Ada Mbak Yola. Kalau menurut saya yang paling bikin menarik ya adalah potensi ruang lingkupnya yang tidak terbatas dan akan terus berkembang sering berkembang zaman. Karena ada konversi energi di dalamnya. Keren aja sih kalau masuk di power. Nggak tahu ya, kayak keren aja dalam feelingku ini. Kita kan butuh listrik, otomatis kalau kita butuh listrik kita butuh kayak tentang pengaturan kayak sistem tenaganya. Jadi kayak kita mau mengerti tentang itu pasti kita mengerti tentang sistem tenaganya gitu. Nah itu menariknya. Masa depan kita itu nanti akan banyak ngomongin tentang konversi energi seperti panel surya dan teman-temannya gitu sih. Oke baik, mungkin terima kasih Mas Dery. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih banyak ya Musa. Oh, iya, sama. Makasih doang nih. Iya. Oh, ada lagi.